Oke, salah satu rival yang layak buat Orochimaru dalam hal ilmuwan di era Boruto ini tentunya adalah Amado. Nah, karakter yang membuat mahakarya besar mengenai Kawaki. Katasuke itu bahkan mengatakan jika orang yang memodifikasi tubuh Kawaki ini jauh lebih berpengalaman dan lebih jenius daripada dirinya. Dan dari beberapa track recordnya sendiri, Amado memang mengesankan. Bahkan orang ini mengetahui silsilah tentang para Otsutsuki. Nah, cerita mengenai rekayasa genetika dan sains ninja di era Boruto ini memang tak terpisahkan dari para ilmuwan-ilmuwan hebat tersebut. Dan salah satu contoh lainnya adalah mahakarya terbaik dari Amado, dia adalah Kawaki. So relax, kita akan intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Amado dan cerita mahakarya dalam sains ninjanya. Oke, disclaimer dulu, untuk pembahasan Amado ini kita kombinasikan dengan chapternya biar materinya itu lebih luas lagi. So, let's get started. Nah, satu perkataan Mitsuki kemarin setelah melihat Kawaki itu seperti ini. Apakah orang jenis itu menciptakannya dari nol seperti diriku ini? Apakah Mitsuki membandingkan antara manusia buatan dirinya dengan mahakarya di depannya itu? Nah, cerita itu akhirnya diungkapkan oleh Katasuke Tono bahwa rekayasa genetika itu memiliki perbedaan yang mendasar. Mitsuki-kun, teknologi yang tertanam dalam tubuhnya itu berbeda dengan milikmu. Kamu diciptakan melalui rekayasa genetika. Sementara dia diciptakan dengan teknologi anorganik sehingga berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia lagi. Lalu pertanyaannya, apa itu sains ninja sebenarnya? Oke, di era Boruto sendiri, semua ini dikenal sebagai Kagaku Ningu, sebuah perpaduan alat dengan teknologi yang bisa menyimpan berbagai macam ninjutsu, lalu menggunakannya secara instan. Dan kita tahu salah satu contohnya adalah Boruto menggunakan dalam ujian Chunin. Akan tetapi nih, sains ninja sendiri bukanlah sesederhana itu. Nah, beberapa karakter menggunakan sains ninja dengan tujuan khusus dan lebih berbahaya. Amado adalah salah satu contoh nyatanya. Dengan teknologi sains ninja tersebut, Amado membuat seseorang itu bertambah lebih kuat lagi, dan khususnya bagi para anggota Kara sendiri. Bahkan salah satu mahakarya Amado adalah tubuh Kawaki yang memiliki perubahan-perubahan tersebut. Nah, kemarin kita diperlihatkan bahwa Kawaki ini terlihat mengubah bentuk tangan dan kakinya sebagai sebuah senjata penyerangan. Nah, inilah yang disebut sebagai manipulasi sains ninja. Artinya, orang-orang seperti Delta, Kawaki, atau bahkan Kashin Koji memiliki hal serupa. Sebenarnya nih, di era shinobi modern sendiri, sains ninja bisa saja menjadi sebuah pilihan di mana teknologi itu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Bahkan Hokage pun menggunakan hal itu kepada tangan buatan milik Katasuke Tono. Dan sains ninja sendiri akan membantu pengguna menghemat cakra yang tidak diperlukan untuk pertempuran khusus. Nah, kita tahu, dalam beberapa kasus nih, sains ninja juga bisa disalahgunakan. Jadi pada dasarnya, sains ninja sendiri berbeda dengan rekayasa genetika yang memulai semuanya itu dari nol, sementara sains ninja sendiri adalah sesuatu yang ditanam ketika objek tersebut dipilih oleh si pengguna melalui teknologi anorganik. Oke, back to Amado. Nah, kemarin kita membahas tentang Orochimaru, kali ini adalah salah satu bayang-bayangnya. Amado sendiri dalam animenya sudah acap kali muncul, bahkan orang ini terlihat begitu cerdas dan tergabung dengan para monster Kara itu. Malahan, orang ini terlihat mengendalikan para anggota Kara. Nah, kita akan lebih jauh lagi membahas mengenai Amado. Oke, pria satu ini adalah yang paling misterius, bahkan keberadaannya dalam organisasi Kara itu ternyata juga memiliki misi lain. Amado sudah jelas ia seorang ilmuwan yang levelnya itu jauh di atas Katasuke Tono. Bahkan setelah mengikuti chapternya sampai yang terbaru kemarin ini, Amado ternyata bekerja sama dengan Kashin Koji. Nah, sebagai seorang ilmuwan Kara, ia yang paling mengerti soal alat-alat ninja yang anggota Kara itu gunakan. Jadi, dengan Amado mengatakan kata shutdown, maka Delta bisa langsung nonaktif atau tertidur. Jadi, selain seorang ilmuwan, Amado ini juga ahli dalam hal medis, di mana ia dan Jigen telah mengembangkan karma dengan Kawaki dan para bocah lainnya yang gagal tersebut. Ia mengetahui soal konsep medis dan tentunya adalah penelitian. Nah gini, kalau kalian baca chapternya, sekarang itu Amado di Konohagakure. Nah, kita tahu awal kedatangannya itu sempat membuat Ino Yamanaka ini panik, ada cakra baru yang masuk, bahkan sempat dihubungkan oleh Ino ke Shikamaru Naruto dan terdengar oleh Kawaki. Bocah tersebut bahkan mengatakan,
tidak salah lagi, itu adalah suara Amado. Kemudian Amado mengatakan seperti ini. Aku kesini karena ingin memberitahu kalian. Tanyakan padaku soal organisasi Kara, Jubi, serta para Otsutsuki. Aku dengan senang hati akan memberitahu kalian semua hal itu. Nah, gila kan informasi yang begitu besar tersebut dibawa oleh orang yang menyelinap dalam organisasi Kara dan berperan penting di kelompok tersebut. Ia tidak hanya tahu soal sains ninja, tapi hal-hal besar lainnya. Nah, salah satu orang yang menarik perhatian di era Boruto ini tentunya adalah Amado. Orang ini ternyata telah merencanakan banyak hal sejauh ini, bahkan bisa dikatakan nih, dirinya terlalu mengambil sebuah risiko. Berada di dekat sumber masalah seperti Jigen demi mengawasi dan menunggu momen menggagalkan rencana tersebut. Nah, jika dirinya kita tahu saat ini sudah seberani itu, tentunya Amado ini bukanlah orang sembarangan. Oke, jika kalian ingat nih, nanti itu akan ada percakapan seperti ini yang kita kutip dalam chapternya kemarin-kemarin itu. Namaku Amado, dan waktuku sangat berharga. Sebelumnya syukurlah Tuan Hokage baik-baik saja, dan aku tidak akan sia-sia datang kemari. Aku langsung ke intinya sekarang. Ya, aku ingin membelot ke Konoha dan meninggalkan Kara. Dan sebagai ganti dan jaminannya, Kara, Jigen, Jubi atau bahkan para Otsutsuki, semua itu akan aku beritahu dan aku mengerti akan semua hal itu. Nah, dari sini saja sebenarnya kita itu sudah tahu bahwa Amado ini tidak hanya mengerti soal sains ninja, tapi para lingkup Otsutsuki tersebut. Bahkan nih, beberapa petunjuk menarik dari Amado ketika ia memberitahu apa yang banyak diketahui tentang organisasi tersebut. Dan hal yang paling penting di sini ketika ia menjelaskan apa itu Otsutsuki. Ya, Amado mengatakan mereka itu sebagai sebuah alien dan juga disebut sebagai parasit. Mereka akan datang ke sebuah planet lalu menyerap kehidupan di planet tersebut dengan bantuan pohon dewa. Dan setelah semuanya selesai, mereka akan meninggalkan planet-planet tersebut, lalu mencari planet baru lagi dan melakukan proses yang sama. Artinya, mereka itu bisa disebut sebagai sebuah penjelajah dimensi. Nah, menariknya nih, Amado itu mengatakan setelah bercocok tanam tersebut, Otsutsuki akan memakan buah cakra karena dikatakan buah cakra adalah gumpalan energi dan informasi genetik yang sangat besar. Seorang Otsutsuki akan terus mengupdate diri mereka dengan cara memakannya, dan itulah cara mereka berevolusi dan terus bertahan. Inilah yang mendasari kenapa baik Momoshiki, Kinshiki atau bahkan Urashiki sebagai keluarga utama tidak terlalu overpower dibandingkan dengan Kaguya, karena pada dasarnya mereka tidak memakan buah cakra secara menyeluruh. Nah, kita tahu bahwa Amado itu juga menambahkan jika Jigen memiliki pohon suci yang ternyata bersumber dari Jubi ini sendiri. Dia tumbuh menjadi pohon suci lalu memakan seluruh energi di planet dan akhirnya memunculkan buah cakra. Nah, kenapa mereka disebut sebagai parasit? Karena mereka itu memanen buah tersebut, lalu mereka tak butuh lagi planet itu dan akan pindah ke planet-planet lain, mengulangi proses yang sama, dan itulah Otsutsuki. Dan kata parasit sendiri juga memiliki arti menumpang lalu merugikan. Oke, info mengenai Otsutsuki dari Amado ini tidak berhenti sampai di situ, bahkan dia mengetahui soal Kaguya Otsutsuki. Yang ternyata di chapternya dahulu itu kembali menjelaskan jika kedatangan Kaguya dahulu tidaklah seorang diri. Mungkin Kaguya ditugaskan menanam buah cakra tersebut, tapi Otsutsuki lain yang menemaninya adalah Isshiki Otsutsuki, yang saat ini ia muncul di era Boruto di dalam tubuhnya Jigen. Tapi pertanyaannya, kenapa Isshiki ini malah kehilangan tubuh sejatinya? Ada sebuah persepsi dari Amado yang mungkin tepat, di mana kedua Otsutsuki ini bermasalah dan tiba-tiba Kaguya berbalik melawan Isshiki Otsutsuki. Motif dari Kaguya seperti apa tidak ada yang tahu pasti, namun karena lengah, Isshiki mendapati kerusakan cukup parah sampai membuatnya nyaris lenyap pada saat itu. Dan kita tahu, lahirlah Jigen yang sekarang ini sebagai perwujudan sementaranya. Amado saat ini memang bisa dikatakan hatinya itu untuk kedamaian shinobi, menyusup dan menjadi mata-mata serta bekerja di balik para penjahat tersebut. Tapi kita tahu, ternyata motif besarnya agar ia bisa secara langsung mengawasi sambil melakukan apa yang bisa ia lakukan. This is Amado Kara, one of the best scientists in Boruto Next Generation. Gimana, sepakat? So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai Amado dan cerita mahakaryanya dalam Sains Ninja sekarang ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.